Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Ragam Dialog. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Mulai yang dari sebelah kiri saya itu Siti Hawari, M. Habibullah, dan saya sendiri Alvin Setiawan, Hanizawati, dan yang paling ujung itu saya. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam dialog. Dialog adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih, dan ragam dialog adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog. Informasinya disusun dalam formulir, nama-nama dan susunan menu, ukuran dan bentuk dari icon. Semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang ragam dialog. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Oke, saya akan membawakan materi pertama, yaitu aturan perancang ragam dialog. Dalam aturan perancang ragam dialog ada 7 yang harus dipelajari. Yang pertama, pegang teguh konsistensi. Yang kedua, sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Yang ketiga, sediakan feedback yang informatif. Yang keempat, sediakan error handling yang mudah. Yang kelima, izinkan pembatalan aksi. Yang keenam, sediakan fasilitas bantuan atau help. Yang ketujuh, kurangi beban ingatan jangka pendek. Selanjutnya, yang pertama itu pegang teguh konsistensi. Konsistensi yaitu informasi yang disusun dalam formulir, nama-nama dan susunan menu, dalam ukuran dan bentuk dari icon dan lain-lain. Semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Konsisten mengizinkan banyak aksi menjadi otomatis. Jika ada aplikasi baru yang hadir dengan fungsi yang berbeda, akan menyebabkan user harus mempelajari kembali operasi-operasi yang dilakukan. Misalnya, konsistensi di dalam menyebar untuk file, edit, dan format. Shortcut bagi pengguna aktif. User yang bekerja dengan satu aplikasi dalam seluruh waktunya akan menginginkan penghematan waktu dengan memanfaatkan shortcut. User mulai hilang kesabaran dengan urutan menu panjang ketika mereka sudah tahu pasti apa yang mereka kerjakan. Shortcut case dapat mereduksi jumlah interaksi untuk tugas yang diberikan. Desainer dapat menyediakan fasilitas makro bagi user untuk membuat shortcut bagi dirinya sendiri. Dengan shortcut membuat user lebih produktif. 3. Sediakan feedback yang informatif. Feedback atau umpan balik adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim pesan. Setiap aksi dari user harus ada feedback dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Contohnya, jika user mengklik sebuah buton harus secara visual. Adanya perubahan bentuk atau bisa berupa bunyi yang mengindikasikan komputer telah meresponnya. Informasi feedback sangat penting bagi user. Misalnya, jika komputer sedang melakukan proses tertentu, maka perlu ada informasi. Yang keempat, sediakan error handling yang mudah. Maksudnya, error handling adalah cara penanganan masalah dalam suatu program. Error dapat menjadi masalah yang serius sehingga desainer harus mencoba mencegah user membuat error. Adapun cara mengatasinya ketika terjadi error yaitu pesan error harus dinyatakan secara jelas apa kesalahannya dan menerapkan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Yang kelima, izinkan pembatasan aksi. Ketika user sudah menginformasi dan membuat aksi tersebut dapat dibatalkan atau kembali ke baris awal dengan cepat. Hal itu mengizinkan user untuk belajar tentang sistem dengan melakukan eksplorasi. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat membatalkan aksinya. Jika user akan menghapus sebuah file, sistem harus meminta konfirmasi terhadap aksi tersebut. Yang keenam, sediakan fasilitas bantuan atau help. User yang berpengalaman ingin mereka sendiri yang mengendalikan sistem dan sistem merespon mereka. Segala sesuatu yang mereka tidak tahu rasanya ingin segera mendapat jawabannya. Oleh sebab itu, fasilitas help penting untuk menolongnya agar segera mendapatkan solusi. Yang ketujuh, kurangi muatan short term memory atau memori jangka pendek.
Short-term memory adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Orang mempunyai keterbatasan pada short-term memorinya. User yang tidak berpengalaman ketika mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi sistem juga perlu mendapat pertolongan yang mudah dan sederhana. Fasilitas hub yang lengkap, mudah dioperasikan akan menolong mereka mengatasi kesulitannya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang karakteristik umum ragam dialog. Karakteristik umum ragam dialog ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu inisiatif. Inisiatif komputer yaitu user memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Inisiatif oleh user mempunyai setiap keterbukaan yang luas dalam artian user diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah keluasan. Nah, keluasan ini memiliki 2 item. Yang pertama yaitu tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah yang memberikan hasil sama, tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Yang kedua yaitu keluasan juga memberi kesempatan pada pengguna untuk customizing sistem. Yang ketiga yaitu kompleksitas, di mana keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang dibutuhkan, karena tidak ada ketentuan darinya. Yang keempat yaitu kekuatan. Nah, didefinisikan sebagai sejumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Aspek ini dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Misal, pengguna ahli memberikan respon positif terhadap perintah-perintah yang powerful. Dan adapun karakteristik umum ragam dialog terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu beban informasi, yakni penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua yaitu konsistensi, terbagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama, suatu atribut yang dapat mendorong user mengembangkan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang pemahaman perintah baru dengan option yang sudah ada. Kemudian, konsistensi bukan berarti semua interface harus terlihat sama, tapi juga boleh terlihat berbeda. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu materi yang ketiga, yakni jenis-jenis ragam dialog. Jenis-jenis ragam dialog yaitu 1. Dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog, merupakan ragam dialog yang paling konvensional. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada di dalam satu domain yang disebut bahasa perintah atau command language. 2. Dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang disebut batch file. Yang ketiga yaitu antarmuka berbasis bahasa alami atau natural language interface. Dalam fiksi-fiksi ilmiah, kita seringkali melihat komunikasi antara manusia dengan komputer lewat suatu bahasa ucapan yang secara jelas dimanfaatkan bahasa alami atau natural language. 4. Sistem menu. Sistem menu merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah yang terbatas yang biasanya merupakan satu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Yang kelima yakni dialog berbasis pengisian borang. Teknik dialog pengisian borang atau form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. 6. Antarmuka berbasis icon. Antarmuka sering dimanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda dari kehidupan kita sehari-hari untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. 7. Sistem penjendelaan atau windowing system.
Secara umum yang disebut dengan jendela atau window adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi. Informasi di sini disebut berupa informasi tekstual maupun grafis. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ke dalam layar atau saling mempengaruhi. 8. Manipulasi langsung atau direct manipulation. Karakteristik yang sangat penting dari ragam dialog ini adalah penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer. Kesembilan, antarmuka berbasis interaksi grafis. Secara umum, cukup sulit membedakan antarmuka berbasis manipulasi langsung dengan antarmuka berbasis interaksi grafis. Pada program-program yang memungkinkan hypertext akan memberitahu pengguna bahwa pengguna dapat melakukan link ke teks atau dokumen yang lain ketika kursor mouse berada pada teks yang mempunyai link ke teks lain. Maka bentuk kursor biasanya umumnya berubah menjadi bentuk tangan menunjuk. Keuntungan dan kerugian teknik antarmuka berbasis interaksi grafis sama dengan keuntungan dan kerugian teknik antarmuka menggunakan manipulasi langsung. Jadi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu hubungan ragam dialog dengan tampilan. Apa itu hubungan ragam dialog dengan tampilan? Yaitu sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau interface. Nah, interface ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah media tekstual atau CUI, yaitu karakter user interface. Apa sih itu media tekstual? Media tekstual adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan tampilannya itu agak kurang menarik. Dan yang kedua itu adalah namanya media GUI atau graphical user interface. Apa sih itu? Yaitu bentuknya itu berbentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Nah, tampilan sebagai media yang memungkinkan manusia berinteraksi atau berdialog dengan komputer dengan memberikan suatu perintah kepada komputer, maka komputer akan menampilkan atau memberikan suatu perintah kepada komputer, maka komputer akan menampilkan informasi sesuai dengan keinginan manusia atau user. Sebagai contohnya, manusia memperhatikan atau berinteraksi dengan komputer melalui tampilan layar monitor. Oke, itu mungkin pembahasan terakhir dari kelompok kami tentang ragam dialog. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang ataupun lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.